Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemarin saya menerangkan masalah yaitu dimakamkannya sebagaimana jasadnya Sayyidina Husain yang ada di Karbala di negara Irak. Untuk itu Sayyidina Husain makam jasadnya dimakamkan di Irak, bagaimana di mana kepala Sayyidina Husain dimakamkan. Mari kita simak di video ini, yaitu Masjid Al-Husain. Di dalam masjid ada makam, yaitu makam kepala Sayyidina Husain dekat komplek Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kenapa demikian? Karena zaman dahulu ada peristiwa, yaitu disejarahkan di zaman Sayyidina Hasan sebagai khalifah, yaitu akhi atau abangnya dari mana Sayyidina Husain. Dulu penduduk Madinah memilih sebagaimana Sayyidina Hasan sebagai khalifah di kala itu. Akan tetapi kebijakan daripada Sayyidina Hasan, maka Sayyidina Hasan memberi jabatannya kepada yaitu kubu daripada Muawiyah atau golongan daripada Muawiyah. Sebelum itu terjadi suatu perselisihan, yaitu diantaranya kubu Sayyidina Ali berselisih dengan kubu Muawiyah di saat itu. Karena ingin mendamaikan di antara dua kubu yang mengalami suatu perselisihan, yaitu kedua kubu yaitu kaum muslimin ini, pada akhirnya Sayyidina Hasan memberi jabatannya kepada yaitu kubu Muawiyah. Akan tetapi dengan syarat suatu perjanjian. Setelah jabatan selesai, harus dikembalikan lagi kepada Hasan. Perjanjiannya setelah jabatannya selesai dikembalikan ke Hasan. Setelah jabatan Hasan nantinya akan beralih dari Hasan, nanti beralih juga harus dikembalikan kepada keturunan Muawiyah, yaitu yang bernama keturunan Muawiyah, anak dari Muawiyah, yaitu yang bernama Yazid. Dan setelah jabatan berakhir juga harus diberikan kepada yaitu adiknya Hasan, yaitu adiknya daripada Sayyidina Hasan, yaitu Sayyidina Husain. Tapi apa yang menjadikan suatu dari takdir Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dari Allah baru 2 tahun, yaitu Abu Sufyan menjabat jadi khalifah di saat itu. Takdir berkata lain, yaitu Sayyidina Hasan meninggal dunia dari Sayyidina Hasan. Meninggal dunia dari Sayyidina Hasan, dan masa berakhir jabatan Muawiyah seharusnya dikembalikan kepada yaitu Sayyidina Hasan,
Akan tetapi Sayyidina Hasan sudah meninggal terlebih dahulu sebelum menerima sebagaimana jabatan di dalam perjanjian tersebut. Di dalam perjanjiannya seharusnya itu berantai dari Muawiyah ke Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Hasan ke Abu Yazid, dari Abu Yazid itu ke Sayyidina Husain. Akan tetapi Sayyidina Hasan itu meninggal dunia, maka akhirnya diturunkan kepada Abu Yazid, yaitu diturunkan secara sepihak dalam arti tidak melalui musyawarah di saat itu. Hingga menjabat Abu Yazid itu kurang lebih mencapai sekitar 20 tahun. Abu Yazid menjabat menjadi khalifah di saat itu. Untuk itu maka Sayyidina Husain meminta suatu keadilan karena jabatannya sudah melebihi target terlalu lama, sebagaimana disejarahkan sampai 20 tahun. Karena jabatan, maka Bani Umayyah hingga sampai menjabat di dalam jabatan itu 20 tahun lamanya. Berarti sebagaimana Bani Umayyah itu menyalahi aturan tatanan sebagaimana perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati. Sebab seharusnya dikembalikan apa jabatan ke Bani Abbas, dikembalikan ke Bani Abbasiyah, karena perjanjian itu berdasarkan nama. Perjanjian itu berdasarkan nama pribadi, bukan berdasarkan yaitu suku atau bani yang ada di saat itu. Maka apa? Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, maka akhirnya jabatan tersebut diberikan kepada yaitu Yazid, setelah itu diberikan kepada Yazid. Maka apa? Sayyidina Husain ingin mengadakan suatu musyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan bersama dengan Abu Yazid bin Muawiyah, yaitu diadakan pertemuan di Kufah di saat itu. Ketika itu kebetulan Abu Yazid ada di Kufah, yaitu di Basrah di saat itu. Akan tetapi di suatu pertengahan suatu perjalanan, Sayyidina Husain yang akan mendatangi ke tempat Abu Yazid di saat itu, di tengah perjalanan ternyata dihadang yaitu oleh orang-orang yang munafik, orang-orang yang mengkhianati suatu perjanjian di saat itu. Dihadang Sayyidina Husain di pertengahan perjalanan di saat itu, yaitu dihadang oleh siapa di saat itu Sayyidina Husain? Yaitu dihadang oleh Samir bin Jausan di saat itu, dan dihadang
sama Sinan bin Anas di saat itu. Maka apa? Setelah dihadang, disitulah terjadi yaitu tragedi pertempuran di antara Sayyidina Husain dan yaitu Samir dan Sinan. Di saat itu terjadi pertempuran antara Sayyidina Husain dan Sinan dan Samir di saat itu. Dan akhirnya apa? Dan di sanalah Sayyidina Husain di saat itu wafat. Sayyidina Husain meninggal dunia dengan tragis, yaitu dipenggal kepalanya, sebagaimana Sayyidina Husain dipenggal kepalanya oleh yaitu Samir dan Sinan di saat itu. Kemudian badannya di mana? Sebagaimana disejarahkan itu bahwa badannya Sayyidina Husain untuk sekarang akhirnya dikuburkan yaitu di Karbala, Irak di saat sekarang sampai sekarang. Dan kepalanya dimakamkan di Mesir, di Kairo, di komplek Masjid Al-Husaini yaitu Al-Azhar untuk sekarang. Inilah para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala. Inilah sejarah singkat sebagaimana sejarahnya Sayyidina Husain yang memperjuangkan sebagaimana menegakkan yang hak. Menegakkan yang hak. Memang orang yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan yang hak memang rintangannya itu sangat-sangat luar biasa. Inilah sejarah ini mencontohkan bagi kita semua, jangan sampai terjadi kita itu serakah di dalam duniawi, bidang apapun, lebih-lebih di bidang jabatan. Itu membahayakan karena keserahan itu melupakan diri kita, melemahkan diri kita, yaitu iman kita, Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita bersama-sama masih hidup di dunia ini bersama, itu ibadah kepada Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah, sebagaimana istiqomah di dalam ibadah, mendekatkan diri ke Allah Ta'ala supaya kita terbebas dari nafsu angkara murka. Para pemirsa Jamani dirahmati Allah Ta'ala, inilah sejarah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan untuk kedepannya lagi ini Jamani mau menerangkan sebagaimana sejarah-sejarah berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.